Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Kali ini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman semua. Kebetulan 2 minggu yang lalu, saya mendapatkan surat cinta dari YouTube. Ya, ini dia suratnya. Ini adalah surat dari YouTube atau dari Google AdSense ya. Ini langsung dikirim dari Kuala Lumpur, Malaysia yang merupakan kota perwakilan dari YouTube di Asia Tenggara. Surat ini isinya adalah PIN Google AdSense. Jadi PIN Google AdSense itu kita gunakan untuk mendapatkan pembayaran dari YouTube. Nah, bagi teman-teman yang merupakan YouTuber pemula, tentu mendapatkan surat tersebut adalah sesuatu hal yang luar biasa, membahagiakan ya. Karena bagaimanapun untuk mendapatkan surat tersebut tidaklah sembarangan ya. Dibutuhkan effort yang luar biasa, dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Karena untuk mendapatkan surat tersebut kita harus melewati beberapa tahapan, melewati beberapa persyaratan. Setidaknya ada 3 persyaratan yang harus kita penuhi untuk mendapatkan PIN Google AdSense. Yang pertama, tentu kita harus memenuhi syarat pertama dan syarat utama, yaitu kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi untuk 1000 subscriber saya rasa itu lumayan mudah ya, karena kita bisa promosi kepada teman-teman, kepada keluarga, tetangga maupun teman-teman yang ada di yang ada di media sosial kita. Tapi yang susah itu adalah untuk mendapatkan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu kalau diubah ke menit itu sekitar 240.000 menit. Nah, saya sendiri, channel ini kan saya mulai pada Agustus 2020 dan 1000 subscriber itu sudah tercapai pada Desember 2020. Jadi ada jeda sekitar 4 bulan. Lalu kemudian yang 4000 jam tayang itu baru tercapai pada Februari 2021. Jadi butuh sekitar 6 atau 7 bulan untuk mendapatkan 2 persyaratan utama tersebut. Apakah setelah dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, lalu kemudian channel kita otomatis dimonetisasi atau bisa dimasuki iklan oleh YouTube? Tentu tidak ya. Masih ada syarat yang kedua. Ketika kita sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka kemudian YouTube akan melakukan peninjauan terhadap channel kita. Nah, kenapa harus ditinjau lagi? Padahal sudah memenuhi tadi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Karena begini teman-teman, ketika channel kita itu dimonetisasi, artinya kan channel kita itu akan dibuat iklan oleh YouTube. Iklan ini kan berasal dari perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan juga ataupun pengiklan pada umumnya itu kan tidak ingin bahwa iklannya itu dimasukkan di channel-channel yang kontennya itu tidak bermakna positif. Makanya kemudian salah satu peraturan di YouTube Partner ataupun di partner YouTube adalah bahwa kita tidak bisa membuat video-video yang berbau kekerasan, hoax, dan yang berbau seks ya, ataupun yang berbau konten-konten dewasa. Karena ini tidak ramah kepada iklan. Makanya kemudian YouTube melakukan peninjauan terhadap channel kita. Nah, channel saya itu bulan Februari sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Lalu kemudian YouTube melakukan peninjauan dan puji Tuhan hanya butuh waktu sekitar 3 hari kalau saya tidak salah. Channel saya dianggap oleh YouTube sudah lolos monetisasi. Artinya bahwa channel saya itu memenuhi persyaratan yang dibuat oleh YouTube. Setelah channel kita lolos dari peninjauan YouTube, maka kemudian kita diminta untuk membuat akun Google AdSense, lalu kemudian mengaitkan channel kita kepada Google AdSense, karena nanti kan pembayarannya itu bukan dari YouTube, tapi pembayarannya itu melalui Google AdSense. Jadi kita harus memiliki akun. Nah, ketika sudah selesai mengkaitkan itu, maka kemudian kita sudah bisa mengaktifkan iklan di video-video kita. Kalau video-video kita itu durasinya
kurang dari 10 menit, maka YouTube memiliki kebebasan untuk memasukkan di mana tempat iklan yang akan ada di video kita. Tapi kalau misalnya video kita itu lebih dari 10 menit, maka kita diberikan kebebasan untuk menentukan di mana letak daripada iklan-iklan tersebut. Bisa di awal, di tengah, maupun di akhir. Itu. Nah, lalu kemudian syarat yang ketiga, ya, tadi kan syaratnya itu yang pertama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terus kemudian yang kedua harus lolos peninjauan dari YouTube. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika kita sudah mendapatkan $10 pertama dari iklan-iklan yang masuk di channel kita, maka kemudian kita sudah bisa mengajukan permohonan kepada YouTube untuk mendapatkan pin AdSense yang seperti yang ada di dalam surat ini. Itu. Jadi itulah teman-teman. Syaratnya lumayan panjang ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi. Makanya tidak berlebihan kalau misalnya beberapa YouTuber pemula termasuk juga seperti saya merasa sangat senang ketika mendapatkan surat dari Google AdSense tersebut. Itu yang mau saya bagikan pertama. Nah, pada saat ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber saya dan juga para viewers, sehingga kemudian channel ini bisa dimonetisasi. Namun kemudian teman-teman, dimonetisasi tentu bukan tujuan utama saya di dalam membuat channel ini. Ada banyak hal yang mendorong saya untuk membuat channel ini. Nah, berikut ini saya mau menjelaskan lagi kira-kira kenapa sih saya membuat channel ini dan apa tujuan atau goal saya ke depan dengan channel ini. Yang pertama, adapun yang menjadi motivasi saya di dalam membuat channel YouTube ini adalah karena tentu seperti teman-teman tahu, seperti saudara-saudara tahu bahwa latar belakang saya adalah seorang akademisi, yaitu dosen di Fakultas Hukum, khususnya di bagian hukum tata negara. Tentu sebagai seorang dosen ya, salah satu yang membedakan dosen dengan guru itu kan bahwa dosen itu dilekati tugas tridharma perguruan tinggi, yaitu kita melakukan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, sejak saya menjadi mahasiswa, lalu kemudian lanjut menjadi dosen, bahwa saya itu sering melakukan penelitian-penelitian, dan saya juga sering membuat tulisan-tulisan, baik itu di surat kabar, ya sampai sekarang tulisan saya di surat kabar dan media online itu sudah ada sekitar 700 tulisan, ya mulai dari tahun 2005. Lalu kemudian selain itu juga saya menulis buku, ada beberapa book chapter dan juga 2 buku tunggal, dan beberapa artikel di jurnal ilmiah. Nah, setelah saya pikir-pikir, supaya ide-ide ataupun gagasan saya itu tidak hanya dinikmati oleh pembaca, alangkah baiknya kemudian kalau saya perluas penikmat daripada hasil-hasil ide gagasan saya itu dari yang secara literasi menjadi juga secara audiovisual, yaitu di dalam YouTube. Makanya kemudian isi dari channel YouTube saya itu kan kebanyakan pengkajian mengenai isu-isu hukum tata negara secara kontemporer, dan juga di dalamnya ada video-video pembelajaran. Nah, ide untuk membuat video pembelajaran ini sesungguhnya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk membuat kuliah secara daring karena adanya COVID-19. Ketika saya mengajar melalui Zoom, itu kan akan hilang begitu saja, kan begitu. Nah, oleh karena itu akan lebih bagus kalau misalnya hasil dari Zoom itu saya buat di dalam video, kemudian video itu bisa ditonton oleh mahasiswa saya berulang-ulang. Nah, dan harapan saya ke depannya bahwa video-video saya yang saya buat di YouTube ini itu bisa dinikmati oleh mahasiswa, sehingga kemudian ketika nantinya belajar daring itu tidak lagi diterapkan di negara kita, semoga nanti COVID ini mulai mereda dan kita bisa kembali bertatap muka dengan mahasiswa. Jadi di kelas itu harapan saya sebagai seorang dosen Fakultas Hukum, di kelas itu nanti saya tidak lagi mengajarkan teori-teori. Jadi teorinya itu sudah saya sampaikan di dalam video channel YouTube saya, dan silakan dinikmati oleh mahasiswa, baik itu dia tonton di perpustakaan, dia tonton di kafe atau dimanapun melalui handphonenya maupun melalui laptopnya. Lalu kemudian di kelas kita sudah bisa membedah kasus,
kita sudah bisa masuk ke praktik. Nah, modal dia sudah ada dari video tersebut, dia bisa ulang-ulang itu, dan di kelas kita melakukan penajaman-penajaman. Sehingga kemudian pembelajaran kita itu akan semakin maksimal. Itu motivasi saya yang pertama, yaitu untuk mengembangkan gagasan ide dan juga untuk membantu pembelajaran yang ada di kampus ataupun di kelas saya. Nah, kemudian yang kedua, alasan saya untuk membuat channel ini adalah sebagai personal branding. Supaya orang mengenal kita itu tidak hanya melalui tulisan-tulisan, tapi juga melalui video-video. Karena kalau kita lihat di tren media sosial saat ini, apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19, bahwa YouTube ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan merupakan media sosial yang menempati posisi paling atas sekarang yang dinikmati oleh masyarakat, terutama generasi Z. Daripada membaca, ternyata generasi muda sekarang dia lebih suka dan lebih mudah memahami ketika dia menonton dan mendengar. Nah, mungkin dengan adanya analisis-analisis saya, dengan adanya video-video pembelajaran saya di bidang hukum dan lebih khususnya hukum tata negara, maka mahasiswa ataupun generasi muda itu akan lebih mudah memahami hal tersebut. Itu tujuan saya yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, tentu ya tidak salah kalau misalnya kita memiliki tujuan finansial. Ya, bagaimanapun siapa yang bekerja maka dia akan makan. Siapa yang berusaha maka dia akan mendapatkan hasilnya, kan begitu. Walaupun ini bukan tujuan utama sebenarnya. Nah, dari YouTube ini kan tentu kita mendapatkan yang namanya keuntungan finansial, karena ketika channel kita sudah dimonetisasi oleh YouTube, maka kita akan mendapatkan penghasilan dari AdSense. Dan setelah saya alami dan setelah saya jalani, ternyata jumlahnya sangat kecil, teman-teman. Di video berikutnya nanti saya akan buat kira-kira ketika views atau video kita itu ditonton 10.000, 20.000, 30.000, bahkan 100.000 views, berapa penghasilannya itu nanti akan saya buat. Kenapa penghasilan tersebut nanti akan saya cantumkan di dalam channel YouTube saya? Karena saat ini kan banyak generasi muda yang cita-citanya ingin menjadi YouTuber. Dia melihat bahwa banyak YouTuber-YouTuber kaya yang penghasilannya ratusan juta bahkan miliaran, kan begitu. Sehingga kemudian banyak orang yang bahkan meninggalkan pekerjaannya, bahkan bercita-cita ingin menjadi YouTuber karena terinspirasi dari mereka-mereka itu. Nah, ternyata setelah kita jalani, untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa itu, kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Kalau channel kita hanya ditonton oleh 100.000 orang, itu uangnya tidak seberapa, teman-teman. Nah, itu tujuan saya untuk menyadarkan orang-orang bahwa YouTube itu ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Itu loh. Makanya kalau misalnya tujuan Anda, tujuan kita untuk nge-YouTube hanya semata-mata untuk mendapatkan uang, semata-mata untuk mendapatkan AdSense, maka Anda harus bertobat, ya. Karena memang jumlahnya itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan usaha yang kita lakukan. Tapi kemudian kalau kita bisa konsisten, kalau kita bisa bersabar, kalau kita tetap rajin mengupload video dan video kita itu semakin berkualitas, dan tentu kita memiliki diferensiasi dari orang lain. Diferensiasi ini kan maksudnya kita memiliki perbedaan atau keunikan dari orang lain, maka peluang untuk mendapatkan kesuksesan seperti artis-artis ataupun YouTuber terkenal itu peluangnya sangat terbuka. Nah, selain AdSense itu kan nanti kita bisa mendapatkan endorse dari produk-produk, terus kemudian bisa juga dari afiliasi toko online dan maupun afiliasi dari berbagai brand yang ada. Itulah dari segi finansial. Nah, kemudian faktor terakhir yang membuat saya semakin semangat untuk membuat channel YouTube ini adalah ketika beberapa bulan yang lalu, kalau saya tidak salah ya, di masa pernikahannya Atta Halilintar, itu banyak para akademisi yang mencela ya, bahwa mereka mengatakan bahwa Atta Halilintar, kemudian Andre Taulany, dan banyak artis-artis yang lain, mereka itu membuat channel YouTube yang tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Mereka itu membuat channel YouTube yang membuat masyarakat kita menjadi orang-orang yang pragmatis dan
mereka menjudge itu adalah bukan konten-konten yang mendidik. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kita sebagai dosen, apakah kita cukup hanya mencela begitu saja? Ya, terlepas dari pro kontra apa yang dilakukan oleh Atta ataupun oleh Andre Taulani dan lain-lain yang menjual kemewahan dan menjual permasalahan hidup untuk mendapatkan uang, apakah itu sesuatu yang bisa dibenarkan atau tidak? Tapi saya mau bertanya kepada para dosen-dosen itu, kalau memang kita mau mencela Atta dan kawan-kawan, kenapa kita kemudian tidak menyaingi mereka dengan membuat konten-konten positif sesuai dengan bidang keahlian kita di YouTube? Itu saya rasa langkah yang paling bijak, ya. Meramaikan ranah YouTube itu dengan konten-konten berkualitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh mahasiswa kita. Dan kita tidak boleh hanya sekedar menjudge bahwa konten-konten mereka itu adalah konten yang tidak berkualitas. Nah, itulah teman-teman yang kemudian memotivasi saya bahwa ternyata ya dengan membuat YouTube saya bisa tanda kutip beribadah, saya bisa juga mengembangkan diri, saya juga mendapatkan kemampuan finansial dari sini. Dan semoga ke depannya semangat saya itu tetap konsisten, bahkan bisa terus meningkat supaya channel ini bisa juga semakin berkembang dan bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa kepada viewers, kepada penonton. Dan saya juga berharap bahwa teman-teman dosen itu mau menjadi content creator, karena di YouTube ini tidak ada persaingan, yang ada adalah kolaborasi. Oke, saya rasa demikian. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.